Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Bersama saya, Inggit, dan juga narasumber kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Kita sudah bersama dua narasumber ya dari Dinas Dukcapil. Yang pertama itu narasumber kita ada Ibu Insinyur Aspiah MSI, selaku Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo. Selamat datang Ibu. Ya, terima kasih Mbak Inggit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Ibu Margianti SH, selaku analis kebijakan ahli muda di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak Inggit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang mau pelayanan administrasi kependudukan dengan cepat, online saja. Nah, sebelum itu kita membahas tentang kalau di Dukcapil itu ya Bu ya, itu kan merupakan OPD yang melakukan pelayanan kepada masyarakat ya Bu ya. Betul, Mbak Inggit. Nah, kalau di OPD ini tuh kan pasti masyarakat itu kan tuntutannya tuh sangat tinggi ya Bu ya terhadap pelayanan tersebut, ekspektasinya tinggi, misalnya dalam segi kecepatan pelayanan, kemudian ketepatan persyaratannya, sarana prasarana, sampai ke keramah tamahan dari petugasnya itu juga menjadi sorotan seperti itu Ibu. Betul. Nah, bagaimana Ibu upaya dari Dinas Dukcapil itu untuk memenuhi ekspektasi dan tuntutan dari masyarakat dari terhadap Dinas Dukcapil, Ibu? Ya, terima kasih Mbak Inggit. Jadi gini, Dukcapil adalah merupakan instansi pelayanan publik di mana memang ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap kita ya. Jadi untuk bisa memberikan pelayanan yang diharapkan masyarakat, kita tuh selalu meningkatkan pelayanan. Jadi dari waktu ke waktu selalu kita lakukan peningkatan pelayanan gitu ya. Supaya apa? Supaya betul-betul itu masyarakat itu lebih puas ya dalam menerima pelayanan kami gitu. Nah, peningkatan pelayanan kami itu biasanya berupa dengan peningkatan kualitas ya, juga dari sisi prasarana dan sarana dan seterusnya gitu. Nah, yang upaya kita lakukan juga adalah bagaimana kita ini dalam memberikan layanan kepada masyarakat, kita tidak pernah lupa untuk berkoordinasi secara internal, konsolidasi di lingkungan Dukcapil sendiri. Oh, iya. Juga kita dengan eksternal ya, misalnya pihak-pihak terkait ya, misalnya contoh terkait dengan layanan, kalau mau perkawinan kita kadang berhubungan dengan gereja untuk non muslim ya, kalau dengan yang muslim misalnya dengan KUA. Jadi selalu kita berkoordinasi dengan eksternal juga Mbak Inggit dalam rangka meningkatkan pelayanan gitu ya. Di samping itu juga Mbak Inggit, kita tidak hanya meningkatkan pelayanan saja, tapi bagaimana kita membuat menyusun standar pelayanan yang di dalamnya tentu ada tentang persyaratannya seperti apa, kemudian nanti mekanismenya, waktu pelayanannya itu kapan ya, jam berapa, produk layanannya itu apa saja, juga jam itu juga waktu penyelesaian dokumen tersebut. Iya, itu penting ya Bu, penting ya, sekali. Penyelesaian biasa yang paling dituntut ya masyarakat. Betul. Ya. Jadi kalau tidak ada standar pelayanan nanti masyarakat bingung standarnya apa ini layanan Dukcapil ini kan gitu. Di samping itu Mbak Inggit, tidak cukup disusun saja standar pelayanannya, tapi bagaimana kita itu juga mensosialisasikan supaya masyarakat tahu gitu. Nah, ini yang paling penting untuk hal yang terkait dengan bagaimana upaya peningkatan layanan di Dukcapil. Oke, jadi selain disusun standar pelayanannya juga disampaikan ya Bu ya. Jadi masyarakat itu mengetahui dari tahapan, persyaratan, waktunya, dan juga biaya dan tarifnya mungkin ya Bu ya. Betul. Nah, kebetulan Mbak Inggit, untuk layanan di Dukcapil itu semuanya gratis. Jadi kita ya, Bu, sampaikan ke masyarakat ya, ini khawatirnya kalau tidak tahu nanti ini bayar berapa, padahal semua layanan di Dukcapil itu semuanya gratis. Yang penting diurus sendiri, kemudian persyaratan lengkap dan benar ya, bisa datang sendiri atau nanti dengan cara yang online dan sebagainya, itu juga bisa sesuai dengan tema kali ini ya. Iya, betul sekali. Ini kan biar gimana sih caranya biar cepat ya Bu ya, biar nanti masyarakat tuh lebih mudah dan lebih dekat rasanya kalau misalnya mau melakukan pelayanan dari Dinas Dukcapil. Nah, setelah itu Bu, kalau misalnya di pelayanan itu kan biasanya masyarakat itu kan tetap ada ya yang merasa tidak puas begitu, atau misalnya kecewa, atau ada masukan yang mau disampaikan kepada Dinas Dukcapil. Nah, itu seperti apa Bu, tanggapan dari Dinas Dukcapil itu seperti apa? Oh iya, jadi gini Mbak Anggit, kami sudah melakukan yang maksimal dalam memberikan pelayanan ya. Alhamdulillah kita juga Dinas Dukcapil itu ketika saya saat
3 tahun lah di Dinas Dukcapil itu kita mendapat penghargaan pelayanan prima dari Kemenpan RB. Ya, artinya apa? Prima ya, Bu. Dari sisi penilaian dari eksternal kita udah bagus. Tapi faktanya juga masih ada ya aduan masyarakat, enggak puas lah ini itu gitu. Nah, maka kami mengajak kepada masyarakat semua ya. Jadi kalau ada permasalahan yang terkait dengan pelayanan kami itu masyarakat itu bisa memanfaatkan kanal aduan kami ya. Misalnya dari nomor WhatsApp ya. Nomor WhatsApp kita adalah 0822 2614 5329 ya. Kemudian kami juga punya kotak aduan. Jadi ketika ada masyarakat datang ke Dinas Dukcapil kemudian mengalami permasalahan, kayaknya ini orangnya nggak ramah, ini bisa dicatat namanya siapa ya yang melayani. Kemudian masukkan ke kotak aduan itu bisa. Jadi secara langsung ya. Kami juga ada email ya. Jadi emailnya adalah dukcapil@kulonprogo.co.id. Jadi manfaatkan semua kanal aduan di Dinas Dukcapil. Juga kami juga punya medsos ya, baik dari TikTok, kemudian Instagram, Facebook. Nah, kalau seperti itu harusnya memang masyarakat itu menyampaikan setiap aduan itu ke kami Mbak Inggit ya, di Dukcapil. Langsung ke Dukcapil betul, ya, Bu, jangan justru melewati atau melalui medsos di luaran sana. Sehingga kami sulit. Bagaimana kami mau mendaklanjuti kalau kami aja nggak tahu, karena kan Dukcapil tugasnya bukan memantau sebuah medsos di luaran gitu. Nah, tapi kalau langsung kepada kami melalui kanal-kanal yang tadi saya sebutkan Mbak Igit, maka kami bisa segera mendaklanjuti permasalahannya sehingga aduannya bisa kita tindak lanjuti dan nanti bisa ada solusi untuk mereka. Bisa langsung diselesaikan. Betul, begitu ya, Bu ya. Jadi kalau memang sekarang itu kan masanya tuh kayak viral gitu ya, Bu ya. Rasanya tuh kalau enggak viral tuh belum ditindaklanjuti, padahal tidak seperti itu ya, Bu ya, kalau di Dinas Dukcapil ya, Bu ya. Nah, selain itu kalau misalnya kalau inovasi, Bu, kalau misalnya di Dukcapil itu apakah itu menjadi solusi, Bu, dari aduan-aduan yang ada atau bagaimana, Bu? Oh iya, betul Mbak Igi. Jadi selain tadi misalnya kita mereka kita minta untuk mengadukan permasalahannya ke kami dengan lewat kanal tadi, tentu salah satu untuk bisa menyelesaikan masalah yang dialami oleh masyarakat adalah kita berinovasi Mbak Ingi. Jadi inovasi kami kan banyak ya, alhamdulillah. Jadi perlu kami sampaikan kepada pemirsa semuanya bahwa di Dinas Dukcapil itu sampai tahun ini ya, ini bulan April ini kami itu ada 15 inovasi. Wah, banyak sekali ya, Bu ya. Yang berupa layanan maupun aplikasi ya itu. Di antaranya adalah Bela Aktaku. Begitu lahir Aktaku dapat, ini adalah untuk permohonan akta kelahiran ya. Kemudian ada juga Sedati, sekali datang dapat 3. Ini adalah terkait dengan layanan akta kematian, di mana masyarakat datang ke Dukcapil ya. Kemudian kita juga ada namanya Doaku Untukmu. Ini adalah pengembangan dari Sedati tadi ya. Kalau tadi sekali datang dapat 3, kalau Doaku Untukmu adalah dokumen akta kematian untukmu. Nah, kalau saya panjangkan, untukmunya adalah untuk keluarga yang sedang mendapatkan musibah. Jadi kami jemput bola ke keluarga yang sedang keserpahan tadi Mbak Inggit. Nah, kemudian kami serahkan akta kematian sesaat sebelum pemberangkatan jenazah. Artinya ini adalah pengembangan inovasi yang luar biasa ya. Dari kemudian tadi yang datang masyarakatnya sekarang kita jemput yang datang ya. Di samping itu juga ada namanya Kacar Kucur, perkawinan lancar, dokumen meluncur. Ini adalah layanan untuk warga non muslim yang melaksanakan perkawinan, baik di gereja, di vihara atau dimanapun tempatnya yang sudah sepakati, di mana nanti ketika tokoh agama memberkati perkawinan tersebut, kami langsung menindaklanjuti dengan menyerahkan akta perkawinan di hari yang sama ya, Bu ya. Betul, KK dan juga KTP Mbak Inggit. Ini sudah dalam status yang berbeda ya, Bu ya. Betul, tadinya belum kawin saya, jadi status di kakaknya jadi kawin, di KTP-nya kawin gitu. Di samping itu juga kami ada namanya Pencarku ya. Pencarku adalah pencatatan perjalanan terintegrasi Kulon Progo, di mana faktanya di masyarakat itu ada yang namanya perceraian. Kasus perceraian ada. Nah, setiap ada perceraian biasanya secara psikologis akan berpengaruh ya kepada masyarakat tersebut atau warga tersebut.
kayaknya aduh saya kok mau menyandang Sedih status gitu ya, Mbak, ya janda atau duda gitu kan. Yeah. Di dalam SIA kan adanya bukan janda duda Mbak, misalnya cerai hidup. Mereka secara psikologis terhalang ya, hambatan psikologis ada sehingga nggak mengurus. Nah itu mempengaruhi data kependudukan kita Mbak Inggit. Jadi tidak valid ya Bu ya. Betul, makanya kami layani dengan kerjasama dengan pengadilan agama ya. Dan ini juga PN langsung otomatis untuk bisa menindaklanjuti gitu ya. Nah maka nanti kita layanannya adalah melalui pencarku tadi kerjasama dengan PA gitu Mbak Inggit gitu ya. Kemudian kami juga ada Mbak Inggit yang tadi kacar kucur kan tuh non muslim nih ya. Nah untuk berikutnya ada namanya Kadonika, kolaborasi dokumen pasca pernikahan, di mana kita memberikan KK KTP bagi pengantin berdua maupun keluarganya gitu ya, yang sudah diberikan buku nikah oleh KUA gitu Mbak Inggit. Jadi yang muslim ya betul ya? Ini yang muslim. Kemudian masih banyak Mbak Inggit, ada namanya aksi kelurahan ramah adminduk. Apalagi tuh Bu? Akurat aksi kelurahan ramah adminduk. Kita kerjasama dengan kelurahan se-Kulon Progo untuk memberikan layanan adminduk di kalurahannya dengan membantu warga untuk pakainya memanfaatkan lakonku medianya gitu ya, supaya masyarakat itu lebih dekat layanannya. Jadi langsung dilaksanakan oleh kalurahan. Tinggal kelurahan saja ya Bu. Betul. Ya, tidak sampai ke Kapanewon atau ke Dukcapil. Iya, masih ada lagi Mbak Gita, jangan khawatir ya. Pemirsa, kami masih ada namanya lakonku, layanan administrasi kemudian online Kulon Progo, di mana ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat ya maupun lembaga. Itu nanti secara teknis kita sampaikan di berikutnya gitu ya. Kemudian kami juga ada namanya Paseduluran ya, portal laporan administrasi kependudukan untuk Kapanewon, kalurahan dan kelurahan, di mana ini luar biasa ya, karena kita melibatkan Kapanewon, kalurahan dan kelurahan ini supaya juga ikut mengakses apa-apa yang ada di dalam portal tersebut gitu ya. Bentuknya portal ya Bu ya. Betul. Ada lagi Mbak Inggit, si Dutaku. Si Dutaku, sistem administrasi data kependudukan berbasiskan peta Kulon Progo. Jadi di situ adalah sebuah sistem informasi ya, di mana data kependudukan kita secara agregat bisa diakses oleh semua masyarakat, siapapun, lembaga apapun itu bisa mengakses ya. Dengan klik si Dutaku tadi nanti akan muncul peta ya. Peta nanti situ misalnya kelurahan mana ya, Sidorejo Lendah, klik maka di situ akan muncul jumlah penduduknya berapa, laki perempuan berapa dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian kami juga ada namanya Semana, sekolah ramah administrasi kependudukan, di mana kita bekerja sama dengan 530 lebih lembaga pendidikan, mulai dari PAUD ya, PAUD baik informal maupun formal ya, TK, kelompok bermain, sampai ada SDMI, ada Sanawiyah dan SMP, itu bekerja sama dalam hal layanan KIA khususnya, dan juga akta kelahiran jika memang ada siswa yang tidak punya akta dokumen tersebut ya, kelahiran gitu Mbak Git. Masih ada lagi juga Gemati, gerakan melayani sepenuh hati. Itu adalah kami kadang datang ke SLB karena ada saudara kita yang mungkin disabilitas ya, kita layani dengan Gemati, gerakan melayani sepenuh hati. Jadi kita juga kadang jemput bola betul. Ada perekaman KTP untuk ODGJ, untuk difabel. Soalnya biasanya ini ya Bu ya, kalau misalnya dari masyarakat yang difabel atau misalnya misalnya dia kekurangan misalnya lumpuh dan sebagainya kan tidak bisa datang ke Dukcapil gitu ya. Jadi makanya kita jemput bola itu namanya Gemati ya. Filosofinya adalah Gemati banget ya. Peduli, penuh kasih gitu sayang, kita datangi gitu. Luar biasa memang. Di samping itu masih ada namanya Siapurna Mbak Inggit. Apalagi? Siapurna itu adalah siaga pelayanan bagi pegawai purna tugas ya. Itu kalau ada pegawai negeri di Kulon Progo ya, yang sudah purna kita layani dengan memberikan KK atau KTP yang nanti status pekerjaannya ini sudah pensiunan ya, nggak PNS terus jadi pensiunan gitu. Kita kerjasama dengan PKPSDM dalam hal ini ya. Kemudian ada Taman Seruni, adalah akta kematian berbasis sensus penduduk terkini. Kita kerjasama dengan semua kalurahan untuk memberikan layanan ini supaya orang yang sudah meninggal yang belum punya akta kematian bisa diuruskan. Nah,
yang terakhir Mbak Inggit ya, sudah Mahardika ya. Mahardika itu adalah rumah arsip digital perkantoran. Ini internal kita supaya apa? Arsip-arsip bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Karena arsipnya banyak ya Bu ya, betul. Dan kita juga ini internal kita itu kan juga perlu dikelola ya Mbak Inggit. Kan apa kalau nggak dikelola tuh arsip berantakan. Masa saya mau minta dokumen apa sulit ngambilkan, itu kan aneh ya. Nggak ada percepatan ya. Gitu Mbak Inggit. Ini yang 15 tadi luar biasa sekali ya. Banyak banget ya sekali loh. Iya. Nah, kalau dari inovasi dari Dukcapil ini itu kan apakah memang hanya sebagai bentuk dari sebagai bentuk respon dari masukan dari masyarakat, ataukah memang ada kewajiban Bu sebenarnya untuk bikin inovasi ini Bu sebenarnya? Kok sampai banyak sekali gitu? Iya, jadi kan kita ini bekerja tidak hanya aturan dari Pemda saja, tapi dari pusat Mbak Git ya. Adminduk itu kan masalah nasional, sehingga pekerjaan kita laporkan juga secara fungsional kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, sehingga target dari Dirjen Dukcapil adalah kita itu minimal dalam 1 tahun menelurkan 2 inovasi. Oh, 2 inovasi ya. Jadi selain merespon dari masukan atau keluhan dari masyarakat atau permasalahan yang ada, juga ternyata memang Dukcapil ini memang berkomitmen ya. Betul. Ada tuntutan dari pemerintah juga untuk melakukan inovasi. Nah, ini kan masih sangat menarik sekali ya obrolan kita pada siang hari ini. Tapi kita harus break sebentar ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk pembicaraan kita yang lebih lanjut di sesi selanjutnya. Kembali lagi di Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo, masih bersama narasumber kita dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo. Nah, kita lanjutkan ya Bu ya, tadi pembicaraan kita sudah sampai di inovasi yang ada 15 tadi ya Bu ya. Betul. Banyak sekali. Nah, sesuai dengan tema kita yang online nih Bu, inovasi yang online itu apa saja Bu kalau dari Dinas Dukcapil Bu? Ya, terima kasih Mbak Inggit. Jadi tadi sudah saya jelaskan 15 inovasi yang ada di Dukcapil sampai saat ini ya. Nah, di antara itu ada 3 inovasi yang bisa diakses secara online ya. Yang pertama adalah Lakonku, layanan administrasi kependudukan online Kulon Progo. Tadi sedikit sudah saya spill ya, untuk apa saja gitu. Nanti bisa dibantu oleh Mbak Yanti tentunya. Kemudian yang kedua Mbak Inggit, Sidutaku, Sistem Informasi Data Kependudukan berbasis peta Kulon Progo. Nah, kemudian yang ketiga adalah Paseduluran ya, portal layanan administrasi kependudukan di Kapanewon, Kalurahan dan Kelurahan Mbak Inggit. Nah, jadi ada 3 ya Bu? Betul, 3 inovasi itu betul-betul andalan kita dalam rangka memberikan layanan yang lebih mudah, ya kan? Baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga termasuk Kapanewon, Kalurahan dan Kelurahan tadi Mbak Inggit. Lebih cepat juga ya Bu ya, iya, karena kan online lah. Bisa di mana saja. Betul ya. Mbak Inggit. Nah, kebetulan Bu, kita kan hari ini sudah bersama dengan Ibu Margianti ya. Betul. Jadi beliau ini adalah ahlinya inovasi di Dinas Dukcapil ya pemirsa. Nah, beliau ini adalah inisiator. Mbak Inggit dia membesar-besarkan. Tapi memang iya ya Bu ya, ini saksinya loh Bu. Iya betul. Di balik semua inovasi Dukcapil tuh ada Bu Margianti nih. Kalau bertanya siapa di baliknya, beliau inilah orangnya. Kami bawa nih hari ini. Nah, mumpung ada ahlinya, kita tanyakan ya Bu yang lebih lanjut tentang inovasi. Yang pertama tadi kan disebutkan ada inovasi Lakonku ya Bu ya. Nah, seperti apa sih Bu tentang inovasi Lakonku ini Bu lebih lengkapnya lagi? Lakonku ya Mbak Inggit ya, itu kan merupakan inovasi yang terbit karena kondisi ya. Waktu itu tahun 2020 kondisi kita baru rame-ramenya COVID. COVID ya, kita betul. harus membatasi pergerakan, social pertemuan, distancing, ya betul, jaga jarak dan lain-lain seperti itu. Jadi kita adaptasi ada sifat kita itu dalam inovasi itu adaptif, untuk beradaptasi dengan kondisi, sehingga kita menciptakan platform untuk layanan online di Dinas Dukcapil ya itu. Jadi untuk Lakonku itu bisa diakses karena namanya online ya Mbak ya, itu bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan juga
tidak harus hanya warga Kulon Progo. Gitu ya, Bu. Jadi dokumen admin duk itu kan dibutuhkan semua orang. Betul. Semua orang kan butuh itu. Jadi kalau misalkan ada butuh dokumen kependudukan yang itu merupakan warga Kulon Progo tetapi putrane dileleh ini ya Mbak ya, ngersake pembuatan akte kematian. Nah putrane udah di luar Kulon Progo Ya, semua, sudah sehingga merantau ya, Bu, ya ya. betul nggih, sehingga untuk yang ahli warisnya itu bisa menguruskan akte kematian Melalui lakonku. tanpa harus ke Kulon Datang. Progo, tanpa harus menjadi penduduk Kulon Progo dulu Iya. seperti itu. Repot nggih. juga ya, Bu ya, kalau Iya. jadi penduduk dulu ya. Iya. Jadi lebih mudah rupanya Lebih kalau mudah. sudah menggunakan lakonku. Nah, lakonku ini alamatnya apa, Bu? Kalau mau mengakses? Itu platform yang disusun ya berdasarkan website ya, berbasis website. Jadi bisa diakses melalui komputer, HP seperti itu, dan bisa diakses melalui https itu di lakonku.dukcapil.kulonprogokap.go.id. Nah, Nggih, gitu ya. itu jadi ini ya teman-teman nanti bisa mencoba misalkan mau mengakses seperti itu, mengajukan permohonan ke Dukcapil, bisa melewati lakonku. Nah, di lakonku ini, Bu, ada pelayanan apa saja sih, Bu, yang disediakan di sana? Sebenarnya banyak ya yang bisa dikembangkan, tapi untuk saat ini kita ada untuk pengurusan akte kematian ya Bu nggih. Kematian, kemudian akte kelahiran, perpindahan penduduk, baik itu penduduk yang masuk maupun penduduk yang keluar dari Kulon Progo nggih. Lajeng untuk pembuatan kartu keluarga karena hilang dan rusak serta KIA. Oke, nah Nggih. yang kakak tadi hanya hilang dan rusak ya, Bu Iya, ya. Jadi iya. kalau untuk yang lain-lain, misalnya Perubahan kalau ada kayak perubahan gitu. data, sebaiknya langsung melalui lain lagi, kanal-kanal yang lain. melalui kanal Kan yang kita lainnya. punya banyak kanal ya. Iya, memang luar biasa sekali ya Dukcapil ini ya. Nah, berarti yang bisa mengakses ini siapa saja, Bu, untuk yang lakonku ini, Bu? Untuk saat ini sudah aktif ya, lakonku itu dipakai oleh, kalau masyarakat itu usernya udah ribuan. Oh, luar biasa ya. Kemudian untuk Vaskes yang sudah bekerja sama dengan Dinas Dukcapil untuk penerbitan yang akta kelahiran. Oh, yang tadi yang bela aktaku Ya, tadi betul, ya, Bu, ya. kita Rumah Jadi- sakit, puskesmas, praktek mandiri bidan, Ya, 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 kelurahan juga lahir bisa. langsung bisa. Betul. Iya, melalui situ. Oke. Kemudian juga kalau untuk inovasi Semana itu kan menggunakan lakonku juga ya, itu dengan sekolah. Oh, iya. Jadi memang digunakan untuk mendukung inovasi-inovasi yang lainnya. Ya kan gitu memang harus seperti itu ya Mbak Iya, ya. saling mendukung ya, Bu. Saling mendukung. Oke. Nah, misalnya nih, Bu, saya sebagai masyarakat nih mau mencoba menggunakan lakonku. Nah, tahapan-tahapannya itu seperti iya. apa, Bu? Untuk tahapannya pertama kan mengakses tadi alamat lakonku tadi, lajeng membuat akun terlebih dahulu, jadi pendaftaran akun. Setelah itu nanti diaktifasi terlebih dahulu melalui, nanti ada petunjuknya melalui email, klik cek email seperti itu, diaktifasi. Setelah itu bisa pengajuan permohonan. Oke, nah, berarti- satu hal Mbak Inggit, Iya. untuk permohonan online itu nanti untuk dokumen yang diupload, dokumen pendukungnya harus dari dokumen asli ya. Oh, jadi yang di foto atau yang disampaikan ke dalam persyaratan ya, itu yang dokumen dokumen aslinya. asli, gitu. ya. Contoh kan Mbak Inggit, Bukan yang ketika, fotokopi gitu ya. Saya mau ngurus akta kelahiran anaknya ya, udah lahir jauh ya, nggak bisa datang Dukcapil. Maka ya. nanti siapkan surat nikah orang tuanya, ya kan, kakaknya, KTP orang tuanya, dan surat keterangan kelahiran dari rumah sakit misalnya gitu ya. Semuanya disiapkan yang asli. Kemudian dia kan udah punya nih nomor HP-nya, nomor kakaknya, nicknya orang yang mendaftar yang ada mendaftar akun ya Mbak ya. Nanti setelah itu email aktifnya juga Oh, jadi harus disertakan. dipastikan emailnya aktif Iya, ya, Bu, nanti kan ya. setelah daftar kan nanti akan ada panduan di situ ngapain, seterusnya apa-apa. Nah, Karena tinggal- aktivasinya melalui email. ketika upload langsung diupload yang asli-asli tadi apa, misalnya di situ ada itu Sesuai persyaratan yang dibutuhkan lah ya. gitu. Nah, email tadi Mbak Inggit, Ya. email tadi itu untuk kecepatan ya, pelayanan online itu kita sisi kelebihannya itu ketika nanti dokumen sudah ditandatangani di Bupla Dinas seperti itu, otomatis masuk ke email dari iya. pemohon. Itu nanti Saringannya ya, Bu, iya, langsung bisa cetak sendiri. Sendiri, Ya, tidak harus misalkan kemarin permohonannya lewat lakonku itu mau dikirim lewat pos seperti itu toh, tapi kalau mencantumkan email ya itu langsung
ditandatangani Bu Kepala Dinas malam kayak gitu, malam juga terkirim lewat langsung email. email. Nggih. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang sangat praktis dan cepat ya kalau misalnya melalui online. Nah, kita lanjutkan Bu. Tadi kan inovasi yang kedua itu kan ada Sidutaku ya Bu. Ya. Kalau Sidutaku itu apa Bu? Latar belakangnya nggih. Kita dari awal dari ini kronologi dulu. Sejarah. Jadi Sidutaku itu tahun 2019, lama juga ya. Oh, iya. Udah lama juga. Lebih lama dari yang Covid tadi Bu ya. Ya, 2020 ya kalau yang lakonku. Oke. Waktu itu memang banyak sekali permohonan data kependudukan ya. Terus kita itu kan memang mempublish data kependudukan itu setiap semester ya. Dari Kemendagri itu rilis data kependudukan dua tahun sekali dalam satu tahun, ya 2 kali dalam 1 tahun. Nah itu akhirnya kita publish juga melalui Sidutaku, sehingga nanti masyarakat itu bisa mengakses tanpa login ya, mengakses langsung data bisa ya Bu ya. Siapapun yang membutuhkan data kependudukan di situ, nanti berdasarkan jenis kelamin, kemudian kakak ataupun agama, status perkawinan, pekerjaan, pendidikan, seperti itu umur ada di tunggal juga. umur tunggal ya betul Bu. Juga. Misalnya itu umur 0 sampai 4 tahun itu jumlahnya berapa? 5 sampai 9 tahun dan seterusnya itu bisa juga. Kelompok umur itu tadi ya Bu nggih. Itu bisa diakses oleh masyarakat, dan ini tidak dibatasi ya pakai media mau jaringan publik kayak gitu, ataupun pakai HP, pakai komputer seperti itu lebih fleksibel diaksesnya. Oh gitu. Nah, apakah ini Bu, kalau untuk yang data yang di dalamnya itu kan bentuknya nanti data agregat ya, ada jumlah aja, bukan aja data personal yang by name bukan. Ya, kenapa Bu tidak men-share yang data by name gitu Bu? Kita memang khususkan untuk yang data agregat yang publish ya. Selain itu kan ada undang-undang tentang pelindungan data pribadi nggih, undang-undang nomor 27 tahun 2022 nggih. Kita memang diwajibkan nggih melindungi data pribadi. Oh, berarti Dinas Dukcapil berkomitmen ya Bu ya. Komitmen melindungi data pribadi dari masyarakat. Jadi tidak menyajikan ya Bu. Betul, karena gini Mbak Inggit, ini sangat berbahaya ya. Sekarang ada judul, judi online, ada pinjol online. Nah, ketika kita itu misalnya memberikan ya, baik secara pribadi maupun oleh lembaga yang lain yang nggak berwenang untuk memberikan data pribadi tadi, diberikan, bisa disalahgunakan Mbak Inggit. Bahaya sekali, Bu. Betul, tahu-tahu nanti kita ditagih pinjaman online, padahal kita nggak minjam, kita judulnya pakai nama kita, ya kan, data-data kita. Padahal ada semua ya Bu ya. Ini kan bahaya sekali. Makanya perlindungan data pribadi adalah menjadi prinsip ya. Jadi nanti hal yang terkait dengan Undang-Undang PDP ini, perlindungan data pribadi perseorangan tadi, yang jaga bukan hanya Dukcapil Mbak Inggit. Harusnya perseorangan kita pribadi-pribadi kita itu harus menjaga data kita pribadi sendiri juga harus menjaga data kita ya Bu. Iya, kita harus jangan sembarangan membagi data pribadi ya di medsos atau di media lainnya. Iya, betul. Oke. Nah, Sidutaku ini Bu, kalau mau mengakses lewat apa Bu? Untuk mengaksesnya nggih, itu melalui HTTPS kayak itu ya. Terus nanti data.dukcapil.kulonprogokap.go.id. Oke. Nah, setelah itu Bu, kalau sudah mengakses itu, terus gimana Bu caranya bisa menggunakannya? Kan tanpa login tadi ya Mbak ya. Tanpa login nanti di menu setelah masuk masuk, kemudian di menu sebelah kiri itu ada menu pilihan nanti yang dibutuhkan itu datanya apa saja. Apakah berdasarkan jenis kelamin, kartu keluarga, berdasarkan agama, status perkawinan, seperti itu tinggal pilih aja. Dibutuhkan ya. Nah, kita ambil brandingnya Sidutaku berbasiskan peta Kulon Progo itu karena di sisi kanan itu kita kan dulu ini ya berdasarkan geografi ya. JIS itu nanti kalau misalkan kita udah masuk ke wilayah Kulon Progo kayak itu diklik aja nanti misalkan sudah keluar wilayahnya itu kan nanti akan tersaji ini datanya. Misalkan ya Padukuhan Margosari misalkan kayak gitu, jumlah penduduknya berapa tadi udah diatur ke Bukadis itu. Berarti sampai di level kalurahan ya. Kalau untuk Sidutaku. Oke lah. Kita lanjut nih Bu ke inovasi yang ketiga. Yang ketiga apa seduluran ya? Iya, nah ini pas seduluran ini kan namanya sangat eye catching loh Bu. Betul. Jadi pas seduluran ya. Filosofinya Mbak. Jadi tadi saya sampaikan kan, setiap inovasi yang diwujudkan di Dukcapil itu bukan asal apa aja ya.
ngarang aja sembarang, kata sembarang nggak bisa, tapi ada filosofinya. Paseduluran itu Selain artinya ada akronimnya, ada kita kayaknya persaudaraan gitu, menjaga persaudaraan gitu ya. Dengan apa? Kapanewon, kalurahan, kelurahan gitu ya. Supaya apa? Mereka itu bisa loh mengakses melalui portal ini di inovasi ini ya, kan ada portal kayak di layanan administrasi kependudukan, data kependudukan untuk Kapanewon, Kalurahan dan Kelurahan. Jadi kita itu sebenarnya bersaudara ya, antara Dukcapil, Kapanewon, Kelurahan itu bersaudara filosofinya. Tapi yang terpenting adalah mereka semua tadi yang saya sebutkan, lembaga-lembaga tersebut ini bisa mengakses data di paseduluran tersebut. Supaya apa? Supaya tidak sedikit minta data, minta data dan seterusnya. Gitu Mbak Inggi. Gitu. Oke. Nah, kalau di inovasi paseduluran ini Bu, apakah semuanya itu bisa mengakses atau bagaimana Bu? Ada pembatasan nggih ada untuk pembatasan, inovasi paseduluran ini. Mungkin saya tambahkan sedikit nggih Bu Kepala Dinas. Jadi kita itu dinas Dukcapil itu kan aturannya semuanya sudah diatur ya, dari apa kita itu mau jalan kemana kayak gitu tuh udah diatur, termasuk kalau mau memberikan pelayanan itu syaratnya harus seperti ini kayak gitu, tidak boleh menambah persyaratan. Saklek ya Bu ya. Termasuk ini surat pengantar, kita udah nggak pakai surat pengantar lagi. Karena ketentuan dari Perpresnya itu semua permohonan layanan di Dukcapil itu hanya satu ya yang menggunakan surat pengantar, itu hanya untuk yang biodata. Biodata selebihnya tidak ada. Jadi langsung ke Dukcapil ya? Jadi dari masyarakat dengan membawa itu dokumen kependudukan ya. Betul Mbak Inggit. Jadi tidak perlu nanti kelurahan dulu untuk, kalau dulu kan sampai RT ya Bu bahkan ya. RT RW itu yaitu tadi khusus untuk yang biodata atau kalau kita istilahnya masuk terlambat ya. Masuk penduduk terlambat masuk KK. Ya, terlambat masuk KK. Nah, itu yang RT RW. Sedangkan peran RT RW Dukuh sekarang ini kita perankan Mbak Git. Tidak dalam rangka memberikan pengantar, tapi juga dalam rangka bagaimana mereka membantu masyarakat ya, pemerintah aktif itu kalau ada yang meninggal, maka mereka bisa uruskan akta kematian tadi ya kan. Itu yang dibantu oleh RT RW maupun Dukuh Mbak Inggit, supaya bisa kita layani dengan inovasi doaku untukmu yang tadi saya sebutkan Mbak Inggit. Gitu. Jadi sudah dirangkap semua ya Bu ya. Betul ya. Jadi terus kembali Mbak Inggit untuk yang tidak memerlukan surat pengantar tadi terus akhirnya kan memang karena kita melaksanakan ketentuan seperti itu, masyarakat banyak ya yang dimudahkan itu tanpa surat pengantar langsung bisa ke Kapanewon. Memangkas birokrasi bisa ya Bu ke ya. Kapanewon, bisa ke Dukcapil tergantung permohonan apa yang dimohonkan. Nah, itu kan teman-teman itu pada opiak ya, teman-teman di kelurahan itu ketika nggak mengetahui lagi warganya yang masuk ataupun keluar seperti itu. Merasa Jadi kehilangan warga tapi kok nggak tahu siapa gitu ya. karena langsung tadi ya kan. Nah, itu sebenarnya sudah diatur ya, sudah diantisipasi oleh kebijakan dari pemerintah pusat itu, bahwa di pasal 36 Permendagri 108 tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil itu mewajibkan Dinas Dukcapil untuk memberikan pelaporan hasil kependudukan ya itu kepada Kapanewon, kecamatan, kalau di aturan itu kecamatan, desa secara hierarkis ya, kayak gitu. Kalau di kita kan Kapanewon dan Kalurahan. Jadi memudahkan nanti kita melaksanakan ketentuan pasal 36 dan juga memberikan kemudahan informasi bagi kalurahan untuk mendapatkan informasi tadi, warganya yang pindah siapa saja kayak gitu. Jadi pindah datang maupun pindah keluar ya Bu ya. Betul Mbak Inggit. Jadi yang di dalamnya itu ada data penduduk yang pindah datang maupun keluar. Lalu apa lagi Bu yang di dalamnya Bu? Jadi emang yang utama itu ya informasi tentang perpindahan penduduk. Terus yang kedua itu untuk data yang belum rekam seperti itu. Tapi itu untuk memudahkan kita kalau kita mau mengadakan jemput bola. Tapi selain itu juga ada data kematian yang berdasarkan sensus penduduk
dari BPS tahun tidak lanjut 2020 dari Taman ya. Seruni tadi. Itu kan saling berkaitan berarti ya memang. Inovasi Taman Seruni itu mendasar pada ini pelaporan feedback dari sensus BPS. penduduk BPS itu terus masih banyak, masih 4 ribuan Mbak waktu itu 4 ribuan data yang versi BPS itu sudah meninggal tapi masih aktif di dokumen kependudukan. Nah, itu akhirnya kita tampilkan di situ di Paseduluran. Kita koordinasi dengan teman-teman yang di Kalurahan untuk melakukan verifikasi, klarifikasi Kepada warganya langsung yang nama-namanya itu sudah meninggal tapi belum Berarti dibuatkan by name, Bu, aktif. ya, Ada datanya by ya? name, tetapi di sisi kita sudah kita nonaktifkan ya karena berdasarkan laporan dari BPS sudah meninggal, kita nonaktifkan. Oke. Sehingga kalau misalkan itu ada by name mau disalahgunakan nggak bisa karena di kita sudah kita flag Hapus ya? meninggal, belum dihapus Mbak, kita Oh, belum flag dihapus. meninggal tetapi belum diterbitkan akte kematian. Jadi tinggal menguruskan aktenya gitu Ya, ya, Bu, betul, ya. betul, gitu. Tinggal ditindaklanjuti begitu. Oke, nah di Paseduluran ini Bu, siapa saja sih yang bisa Oh mengakses, iya, Bu? untuk mengakses karena itu tadi ada data yang sifatnya pribadi nggih. betul, ada yang by name ya, Bu, ya. By name-nya untuk yang pindah dan juga data kematian, sehingga untuk yang bisa mengakses Paseduluran itu hanya yang terdaftar di Dukcapil. Nanti teman-teman Admin ya kan? admin dari Kapanewon petugas yang sudah ditentukan betul. Kapanewon itu siapa yang ditunjuk, Kelurahan. siapa, kelurahan siapa itu udah ditunjuk Mbak. Jadi Maksimal berapa tidak orang, semua Bu? Kalau dua orang. dua orang aja? Tuh. Dan itu ada batasannya juga Mbak untuk mengakses, kan kita Data. mendownload ya, Iya, itu mendownload betul. data itu maksimal 4 kali download. Hanya 4 kali saja ya. Ya. Jadi di luar itu gimana, Bu? Harus Bersurat bersurat resmi atau minta kepada ke Dukcapil. Dukcapil kan. Untuk bisa lebih lanjut lagi Ya, gitu betul. ya. Dengan argumen yang tepat tentunya ya. Itu. Lalu apakah bisa diakses oleh jaringan umum atau gimana? Oh iya, karena gitu ya kita berkomitmen untuk implementasi PDP ya, Bu, ya? Undang-undang PDP. Jadi Bahaya banget, Bu, ini ya. Saya tutup kalau di Pemda kan ada smart city. Iya. Gitu kayak gitu. Oke, nah Bu, berbicara tentang online nih, tema kita kan online nih hari ini. Beberapa waktu lalu tuh teman saya ada yang diundang, Bu, untuk mendaftarkan IKD, Identitas Kependudukan Digital. Nah, itu tuh apa, Bu? Apakah itu tuh inovasi dari Dukcapil atau bagaimana, Bu? Oh iya, jadi gini, IKD memang salah satu inovasi dari Dijen Dukcapil Kemendagri RI, gitu, Kemendagri RI. Nah, itu sifatnya nasional. Nah, kalau ada masyarakat ya, kebetulan ini pemirsa harus diperhatikan betul ini ya, saya garis bawahi ini. Kalau ada yang menelpon ya, menchat WA, kemudian video call atau lainnya kepada warga, kemudian bilang nanti ini ya kami bantu pendaftaran IKD, itu jangan dipercaya, jangan direspon, karena mereka memang bisa menyampaikan nicknya sekian, alamatnya sekian, tepat sekali. Tapi jangan direspon karena itu ada salah satu modus penipuan ya. Ya, IKD bahaya ini menjadi banget ya, modus, Bu, ya. betul. Nah, oleh karena itu yang dilakukan adalah kita jangan merespon atau tutup telepon dan jangan terima lagi teleponnya gitu ya, atau tidak usah ditanggapi WA-nya gitu kan, apa ini penting. Nah, perlu kami sampaikan ya kepada pemirsa bahwa yang namanya IKD itu, Identitas Kependudukan Digital, itu adalah sifatnya kita kalau mengundang mau mendaftar, membantu pendaftaran warga itu adalah dengan mengundang resmi Mbak Inggit. Jadi mengundang resmi melalui surat resmi yang saya tanda tangani, kemudian disampaikan kepada by name, by address. Oh, berarti langsung misalnya Pemohon ya, Inggit nih, keluarga, Bu, betul. diundang ke Dukcapil Iya, begitu. bisa ke Dukcapil, bisa ke Kelurahan. Makanya kita jemput bola. Jadi Iya. layanan kami untuk IKD ini adalah jemput bola, nah, atau bisa tadi kita langsung ketemu gitu. Ketemu di Dukcapil gitu Ketemu ya, Bu, di ya. Dukcapil Berarti atau memang harus tatap muka langsung ya, Bu? Iya, nggak boleh misalnya secara online itu nggak bisa gitu, Mbak. Jadi harus sangat hati-hati. Untuk meminimalisir tadi ya, Bu, Betul, ya. Karena kan betul. banyak modus-modus tadi. Jadi modus hati-hati ya penipuan. pemirsa, mohon waspada terkait dengan hal ini. Jadi besok-besok lagi kalau menerima WA dan sebagainya nggak usah direspon, apalagi sampai memberikan data pribadi. Jadi bahaya sekali. sebaiknya menjaga data pribadi masing-masing Betul, gitu betul, ya. betul. Oke. Nah,
kita kan bisa kita simpulkan ya Bu ya, kalau tadi itu kan yang pertama untuk inovasi andalannya Dukcapil yang online ini kan yang pertama ada Lakonku ya Bu ya. Nanti semua masyarakat bisa mengakses, kemudian dari sekolah juga bisa, dari kelurahan dan juga dari Vaskes ya, Vaskes gitu. Kemudian yang kedua tadi ada Sidutaku. Jadi semua masyarakat bisa memperoleh data agregat dari Dukcapil yang sifatnya per semester ya Bu ya. Itu bisa diakses dari berbasis peta seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi ada Paseduluran ya. Paseduluran itu adalah portal khusus yang diberikan oleh Dukcapil agar masyarakat maksud saya dari Kapanewon kemudian kelurahan dan kelurahan bisa mengakses data-data by name ya. Itu juga ada yang by name itu terkait dengan pindah kemudian juga kematian juga seperti itu. Nah, sebelum kita tutup nih Bu, mungkin ada closing statement dulu Bu dari Kepala Dinas nih Bu. Monggo Bu, silakan. Ya, terima kasih Bagi. Jadi pemirsa semuanya jangan lupa ya, Dukcapil ini mempunyai gerakan ya, gerakan Indonesia Sadar Adminduk, di mana ada 4 elemen ya. Yang pertama adalah kesadaran ya, sadar tentang apa? Kepemilikan dokumen kependudukan. Karena apa? Tanpa ada dokumen kependudukan nanti masyarakat tidak akan bisa mengakses layanan lain. Jadi Dukcapil ini adalah bukan pelayanan dasar tapi menjadi dasar dari semua pelayanan yang lain ya. Baik itu BPJS, mau SIM, mau apapun ya terkait dengan urusan apapun itu. Pertama adalah kepemilikan dokumen kependudukan. Yang kedua, elemen kedua adalah sadar pemutakhiran data kependudukan. Jadi kalau ada warga yang mempunyai kakak yang lama tertulis anaknya masih lulus SD, lulus SMP, padahal sekarang faktanya ini sudah lulus sarjana, bahkan ada yang sudah S3 gitu ya, maka segera dimutakhirkan supaya data kependudukan kita itu valid ya, akurat, supaya benar, oh yang lulus SD sekian, yang lulus SMP sekian, jangan sampai itu enggak diperbaharui gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sadar pemanfaatan data kependudukan. Ini adalah lembaga-lembaga, instansi, institusi itu harus sadar. Jangan hanya minta data ini itu sibuk, bingung ya ketika ada data-data yang dibutuhkan tapi enggak bekerja sama dengan Dukcapil. Maka perlu melakukan perjanjian kerjasama atau PKS antara lembaga itu dengan Dukcapil supaya nanti bisa membutuhkan data-data mudah gitu ya. Kemudian yang keempat adalah sadar melayani untuk memberikan pelayanan yang membagikan. Ini ada untuk kami Dinas Dukcapil ini, semua teman-teman punya komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, pelayanan prima dan pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Itu Mbak Inge. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu atas kehadirannya dan ilmu yang sudah diberikan, informasi segala macam yang telah disampaikan tadi luar biasa, sangat menginspirasi dan juga memberikan manfaat kepada kami masyarakat. Oke, sampailah kita pada penghujung acara kita. Sampai jumpa lagi di Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.